Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satsi Apriluna Nuraini dengan NIM 12020200153 dari kelas PAI 5E. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan riwayat hidup Ikhwanus Shafaa serta pemikirannya. Yang pertama ada riwayat hidup Ikhwanus Shafaa. Nah, Ikhwanus Shafaa merupakan sebuah organisasi pemikir Islam yang rahasia gitu, atau filosofiko-religius yang berasal dari sekte Ismailiyat yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad 4 Hijriah atau 10 Masehi di kota Basrah, Irak sebelah selatan. Nah, organisasi ini didirikan oleh 5 orang tokoh besar, antara lain Abu Sulaiman Muhammad bin Ma'syar al-Basti yang populer dengan sebutan Al-Maqdisi, yang kedua Abu Hasan Ali bin Harun al-Zanjani, yang ketiga Abu Ahmad al-Mihrajani, yang keempat Abu Hasan al-Aufi, yang kelima Yazid bin Rifa'ah sebagai pemimpin roh dan jiwa Ikhwanus Shafaa. Kerahasiaan kelompok ini yang juga menamakan kelompoknya dengan nama Khulan al-Wafa, Ahlul Adl, dan Abna al-Hamdi, atau juga Aulia Allah. Nah, boleh jadi karena tendensi politis dan baru terungkap setelah berkuasanya dinasti Buayhi di Baghdad pada tahun 983. Nah, ada kemungkinan kerahasiaan organisasi ini dipengaruhi oleh paham taqiyah karena basis kegiatannya berada di tengah masyarakat mayoritas Sunni. Boleh jadi juga kerahasiaan ini karena mereka mendukung paham Mu'tazilah yang telah dihapuskan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil sebagai mazhab negara. Nah, menurut Hana Al-Faruqi, nama Ikhwanus Shafaa diekspresikan dari kisah merpati dalam cerita Kalilah Wadumah yang diterjemahkan Ibnu Muqaffa. Sesuai dengan namanya, Ikhwanus Shafaa berarti persaudaraan yang suci dan bersih. Nah, organisasi ini antara lain mengajarkan dasar-dasar agama Islam yang didasarkan pada persaudaraan Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah. Nah, yaitu sikap memandang seseorang muslim tidak akan sempurna kecuali jika ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Nah, persaudaraan yang dilakukan secara tulus, ikhlas, kesetiakawanan yang suci murni, serta saling menasehati antara sesama anggota organisasi dalam menuju ridho ilahi. Nah, oleh sebab itu, di dalam risalah yang mereka kumpulkan, para penulis yang selalu memulai nasihatnya dengan kalimat ya ayuhal akh atau wahai saudaraku, ya ayuhal akh al-fadil, wahai saudara yang budiman, suatu tanda kesetiakawanan antara anggota. Sebagai sebuah organisasi, ia mempunyai semangat dakwah dan tablik yang amat militan dan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Kelompok Ikhwanus Shafaa bergerak dalam bidang filsafat yang banyak memfokuskan perhatiannya pada bidang dakwah dan pendidikan. Nah, mereka berkumpul untuk menyalakan kembali obor ilmu pengetahuan di kalangan kaum muslimin agar mereka tidak terperosok dalam kejahilan dan fanatisme. Kemunculan Ikhwanus Shafaa dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang telah tercemar oleh ajaran dari luar Islam, dan untuk membangkitkan kembali rasa cinta ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Nah, mereka bekerja dan bergerak secara rahasia disebabkan kekhawatiran akan ditindak penguasa pada waktu itu, yang cenderung menindas gerakan-gerakan pemikiran yang timbul. Nah, kondisi ini antara lain yang menyebabkan Ikhwanus Shafaa memiliki anggota yang terbatas. Nah, mereka sangat selektif dalam memilih anggota baru karena melihat berbagai aspek gitu. Di antara syarat yang mereka tetapkan dalam merekrut adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas, loyalitas yang tinggi, memiliki kesungguhan, dan berakhlak mulia. Dan semua anggota perkumpulan ini wajib menjadi guru dan mubalik terhadap orang lain yang terdapat di masyarakat. Nah, lahirnya Ikhwanus Shafaa adalah
ingin menyelamatkan masyarakat dan mendekatkannya pada jalan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Menurut mereka, syariat telah dinodai bermacam-macam kejahiliahan dan dilumuri beraneka ragam kesesatan. Nah, untuk memperluas pergerakannya, kelompok ini mengirimkan anggotanya ke kota-kota tertentu untuk membentuk cabang-cabang dan mengajak siapa saja yang berminat pada keilmuan dan kebenaran. Walaupun demikian, militansi anggota dan kerahasiaan mereka itu tetap terjaga. Untuk itu, ada 4 tingkatan anggota Ikhwanus Sofa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Ikhwan Al-Abror Ar-Ruhama, yakni kelompok yang berusia 15-30 tahun yang memiliki jiwa yang suci dan pikiran yang kuat. Nah, mereka berstatus murid, karenanya dituntut untuk tunduk dan patuh secara sempurna kepada guru. Nah, yang kedua, Al-Ikhwanul Akhyar, yakni kelompok yang berusia 30-40 tahun. Pada tingkatan ini mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan sikap berkorban demi persaudaraan, atau disebut juga tingkat guru-guru. Yang ketiga, Al-Ikhwan Al-Fudhala Al-Kiram, yakni kelompok yang berusia 40-50 tahun. Dalam kenegaraan kedudukan mereka sama dengan sultan dan hakim. Nah, mereka sudah mengetahui aturan ketuhanan sebagai tingkatan para nabi. Nah, yang selanjutnya ada Al-Kamal, yakni kelompok yang berusia 50 tahun ke atas. Nah, mereka disebut dengan tingkatan Al-Muqarrabin minallah karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu sehingga mereka sudah berada di realitas syariat dan wahyu sebagaimana malaikat Al-Muqarrabun. Nah, yang selanjutnya ada karya tulis Ikhwanus Sofa. Karya monumental Ikhwanus Sofa adalah Ensiklopedia Rasail Ikhwanus Sofa. Kitab ini memuat informasi yang sangat penting diketahui oleh publik tentang berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang telah berkembang di dunia Islam pada sekitar abad ke-10 dan 11, seperti matematika, etika, logika, fisika, psikologi, dan agama yang terkumpul dalam 52 risalah yang sangat maju diukur dengan zamannya. Nah, rincian dari kitab Rasail tersebut adalah yang pertama 14 risalah tentang matematika, yang kedua 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam, yang ketiga 10 risalah tentang ilmu jiwa, dan yang keempat 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Pembahasan yang selanjutnya adalah pemikiran Ikhwanus Sofa. Nah, yang pertama ada At-Taufiq dan At-Talfiq. Ikhwanus Sofa mengungkapkan pemikiran At-Taufiq atau rekonsiliasi yang membahas tentang tujuan pokok bidang yang akan mereka capai, yaitu merekonsiliasi atau menyelaraskan antara agama dan filsafat, dan juga ajaran-ajaran agama yang ada. Dalam merekonsiliasi atau taufik, mereka melakukan dengan cara mengambil ajaran-ajaran filsafat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yakni dengan memahami ajaran agama secara rasional. Nah, menurut mereka, filsafat diawali dengan mencintai ilmu pengetahuan, kemudian dengan filsafat juga memahami hakikat segala sesuatu, dan diakhiri dengan beramal sesuai dengan pengetahuan. Nah, menurut Ikhwanus Sofa, tujuan filsafat dan agama adalah sama. Filsafat bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sejauh kemampuan manusia berdasarkan ilmu yang benar, akhlak yang mulia, dan bertingkah laku dengan terpuji. Sedangkan tujuan agama adalah untuk mendidik jiwa manusia dan mengarahkan mereka agar dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Jadi bagi mereka dasar pemaduan antara filsafat dan agama adalah tujuannya. Oleh karena itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu adanya filsafat. Usaha taufik tersebut akan menghasilkan kesatuan filsafat dan kesatuan mazhab. Nah, implikasinya akan menimbulkan apa yang disebut dengan at-talfiq atau elektik. Nah, yakni memadukan semua pemikiran yang berkembang pada saat itu, seperti pemikiran Persia, Yunani, dan semua agama serta sumber ajaran mereka, yaitu Nuh, Ibrahim, Sokrates, Plato, Isa, Muhammad, dan Ali. Taufik atau elektik yang mereka
lakukan adalah dengan cara mengambil ajaran-ajaran dari sumber manapun gitu yang mereka nilai baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, dengan kata lain, mereka tetap mengagungkan Islam sebagai ajaran agama yang terbaik. Nah, yang kedua ada ketuhanan. Pemikiran mengenai ketuhanan Ikhwanus Shafa berlandaskan pada angka-angka atau bilangan. Nah, menurut mereka, pengetahuan tentang angka membawa pengakuan terhadap keesaan Allah. Karena apabila angka 1 rusak, maka rusaklah semuanya. Nah, keutamaan terletak pada angka 1, sementara angka 2 dan lainnya adalah atau terjadi setelah angka 1. Nah, begitu pula terbukti bahwa Yang Maha Esa atau Allah terlebih dahulu ada dari yang lainnya. Nah, Ia adalah Zat yang Maha Esa, tidak mampu makhluknya untuk mengetahui hakikatnya. Nah, Ia berada pada segala sesuatu tanpa berbaur dan bercampur, sebagaimana adanya angka 1 tidak dapat dibagi dan tidak serupa dengan bilangan lain. Demikian pula Allah, tidak ada yang menyamai dan menyerupainya. Yang ketiga ada emanasi atau al-faid. Nah, proses penciptaan secara emanasi menurut Ikhwanus Shafa dibagi menjadi 2, yakni penciptaan sekaligus atau daf'atan wahidah dan penciptaan secara gradual atau tadrij. Nah, penciptaan sekaligus disebut juga sebagai entitas spiritual atau rohani yang dibagi menjadi 3 macam struktur, yaitu yang pertama akal aktif universal atau al-aql al-kulli al-fa'al, yang kedua jiwa universal atau an-nafs al-kulliyah, dan yang ketiga materi orisinal atau al-hayyula al-ula. Nah, yang kedua ada penciptaan secara gradual atau tadrij. Nah, yakni jisim atau fisik mutlak dan seterusnya. Nah, entitas alam jasmani ini diciptakan secara berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan perjalanan masa dan waktu. Nah, struktur entitas jasmani terdiri dari 3 macam, yakni benda-benda orbital, elemen-elemen alamiah seperti air, tanah, udara, dan api, dan 3 organisme turunan, yakni hewan, tumbuhan, dan benda mineral. Nah, di antara alam-alam di atas memiliki keselarasan dan keharmonisan yang majemuk, sehingga menyebabkan keduanya memiliki hubungan dan kaitan yang sangat erat. Hal ini juga yang membedakan antara Allah Sang Maha Pencipta dengan alam semesta, yakni Allah itu tunggal dengan keesaannya, sedangkan alam semesta memiliki padanan-padanan atau keseimbangan antara alam ruhani dan jasmani. Nah, dengan kata lain bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung yang tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyerupainya adalah realitas tunggal dari berbagai segi, sedangkan segala sesuatu selainnya ini adalah berpasangan, tersusun, dan terkomposisi secara kompleks. Yang keempat ada jiwa manusia. Jiwa manusia menurut Ikhwanus Shafa bersumber dari jiwa universal. Jiwa adalah substansi ruhani yang berpotensi untuk mengetahui, tidak akan musnah, akan tetapi selalu bergerak. Nah, jiwa di sisi Tuhan memiliki kedekatan dan kemuliaan. Jiwa manusia dalam pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh sebuah materi di sekelilingnya. Nah, jiwa dibantu oleh akal agar jiwa tidak kecewa dalam perkembangannya. Jiwa seorang anak pada mulanya bagaikan selembar kertas putih yang masih bersih. Selembar kertas putih itu tertulis dengan tanggapan indera yang menghubungkan menuju otak bagian depan yang terdapat sebuah daya imajinasi. Nah, kemudian meningkat ke daya berpikir pada otak bagian tengah gitu. Pada tingkatan ini manusia dapat membedakan antara salah dan benar, antara baik dan buruk. Setelah itu dihubungkan dengan daya ingat yang berada pada otak bagian belakang. Pada tingkatan ini manusia dapat menyimpan hal-hal abstrak yang diterima oleh daya berpikir. Nah, tingkatan terakhir adalah daya bicara, yakni kemampuan mengungkapkan pikiran dan ingatan melalui tutur kata kepada pendengar atau menuangkannya dalam bahasa tulisan kepada pembaca. Terakhir ada simpulan.
Ikhwanus Shafah merupakan persaudaraan suci yang terdiri dari para ilmuwan dan para filsuf muslim. Dan mereka bergerak secara rahasia dan memiliki tujuan politis melakukan transformasi sosial. Namun tidak melalui cara radikal revolusioner, tetapi melalui cara transformasi pemikiran, pola pikir masyarakat luas. Dan mereka sangat peduli dengan nasib Islam di zamannya. Kepedulian tersebut terutama dalam pemikiran pendidikan yang selanjutnya terrefleksi dalam karya spektakulernya, Rasail Ikhwanus Shafah, sebuah karya dalam bentuk ensiklopedi yang di dalamnya terdapat beberapa disiplin ilmu pengetahuan sekaligus kurikulum pendidikan. Nah, perhatian Ikhwanus Shafah terhadap pendidikan intelektual telah menyebabkan mereka dikelompokkan ke dalam golongan rasional. Namun pada hakikatnya mereka hanya bertujuan untuk mengarahkan tindakan dan tingkah laku manusia atau tingkah laku peserta didik. Nah, hal itu didasarkan atas keyakinan bahwa akal yang terlatih dan terbina akan mampu mengarahkan dan mengendalikan tindak tanduk manusia sesuai dengan fungsinya sebagai khalifatullah. Nah, perhatian Ikhwanus Shafah terhadap pendidikan moral dan keterampilan sesungguhnya tidak lebih kecil dibanding perhatian mereka terhadap pendidikan intelektual. Bahkan dapat dikatakan bahwa sasaran utama pendidikan Ikhwanus Shafah adalah pendidikan moral. Dilihat dari segi moral dan keterampilan, isi pendidikan yang diinginkan Ikhwanus Shafah adalah moral dan keterampilan yang sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.